Kita mau jujur ya, kritik terhadap sistem demokrasi adalah boros. Borosnya adalah ya kita lihat sendiri bahwa ternyata sistem ini hanya membuat orang jadi menghambur-hamburkan uang, pasang baliho di mana-mana, dia biaya kampanye begitu banyak, belum nanti yang money politik, dia kasih amplop ke mana-mana, belum kalau dia harus masuk ke suatu daerah tersebut minta sumbangan untuk bikin jalan, untuk bikin ini, bikin itu, wah macam-macam. Banyak sekali. Jadi memang sistem demokrasi itu kelemahannya adalah sistem yang sangat boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat semua, terima kasih terus mensubscribe channel kami, mendukung program-program dakwah kami ini. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam kelapangan oleh Allah, diberikan kelancaran rezeki, kebahagiaan, ketenangan batin, keharmonisan, keberkahan dalam rumah tangganya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman semua yang berbahagia, hal pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kita ngobrolin tentang pilkada, pilgub, pilpres, ataupun pilek dan sebagainya. Pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden dan sebagainya yang marak di negeri kita ini. Banyak pilihan. Walaupun sistem ini sebenarnya sangat boros ya. Kalau kita mau jujur ya, kritik terhadap sistem demokrasi adalah boros. Borosnya adalah ya kita lihat sendiri bahwa ternyata sistem ini hanya membuat orang jadi menghambur-hamburkan uang, pasang baliho di mana-mana, dia biaya kampanye begitu banyak, belum nanti yang money politik, dia kasih amplop ke mana-mana, belum kalau dia harus masuk ke suatu daerah tersebut minta sumbangan untuk bikin jalan, untuk bikin ini, bikin itu, wah macam-macam, banyak sekali. Jadi memang sistem demokrasi itu kelemahannya adalah sistem yang sangat boros, berbeda dengan sistem Islam. Kalau dalam sistem Islam kan nggak begitu, tapi dibentuk Dewan Formatur, yang nanti Dewan Formatur itu akan menentukan. Dewan Formatur adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memiliki kecerdasan, kemampuan meneliti seseorang, ahli lah, ini para ahli ini berkumpul lalu bermusyawarah untuk menentukan siapa pemimpin yang layak dan tepat untuk menjadi pemimpin di suatu daerah. Jadi berdasarkan musyawarah ya, sebagaimana Islam menganjurkan demikian kan, wasyawirhum fil amri minkum, dan bermusyawarah kamu dalam urusan kamu, bermusyawarah. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah, kalau sudah bermusyawarah ditetapkan satu keputusan, ditetapkan azam, tawakal kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu satu hal yang penting untuk disampaikan, bahwa di dalam Islam itu jauh lebih hemat dan lebih irit. Kedua, kelemahan dalam sistem demokrasi ini adalah bahwasannya nanti yang terpilih belum tentu yang tersoleh, yang terbagus, yang memiliki kapasitas, tapi bisa jadi yang terpilih adalah orang yang duitnya banyak, yang menguasai sistem, yang menguasai media, yang punya duit banyak, yang punya pengaruh banyak. Walaupun orang ini belum tentu benar, bisa jadi dia menggunakan kekuasaannya, menggunakan link-linknya untuk dia meraih suara terbanyak. Jadi yang bisa memimpin, yang menang itu bukan dilihat dari kualitasnya, tapi siapa terbanyak mendapatkan suara. Dan mendapatkan suara terbanyak belum tentu dia orang baik. Bisa jadi karena pendukungnya dia ini banyak, orang jahat ini pendukungnya banyak, sehingga dia menang. Nah, itulah salah satu kritik kita, kritik Islam terhadap sistem demokrasi. Yang satu boros, dan yang kedua yang terpilih belum tentu, saya katakan belum tentu, bukan berarti tidak sama sekali, tapi belum tentu yang terpilih itu yang memang layak untuk memimpin. Tapi bisa jadi dia menang karena memang suaranya terbanyak. Di satu kampung itu umpamanya yang jahat lebih banyak daripada yang baik, ya otomatis yang menang adalah yang jahat daripada yang baik. Nah, ini yang PR kita bersama sebetulnya. Bagaimana kita punya sistem yang hemat, punya sistem yang baik, dan bisa dapat memilih pemimpin-pemimpin kita
yang adil, yang amanah, yang jujur, orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki kapasitas dan kualitas yang bagus. Baik, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian poin kedua, nah kita sebagai pemilih jangan mau dibayar dengan amplop yang cuma 100.000 kadang isinya. Kita langsung memilih dia 100.000, padahal dia korupsinya nanti setelah dia terpilih berusaha untuk mengembalikan biaya yang sudah dibagi-bagi itu, dia harus balik modal, dia korupsi sekian miliar supaya bahkan dia untung dengan korupsinya. Kita dibayar cuma 100.000 untuk dia menjabat 5 tahun, 100.000 ruginya kita, menderitanya 5 tahun. Jadi jangan mau kita dibayar gitu. Yang pakai suap-suap money politik itu dosanya besar sekali. Ar-ra'si wal murtasi finnar. Baik yang nyogok, yang nyuap maupun yang disuap, itu dua-duanya diancam oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi dan dilaknat oleh Allah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hati-hati betul lah bagaimana kita jangan mau ya menerima uang-uang suap. Kalau kita terima, kita azam jangan pilih dia, dan uangnya kita kasihkan aja untuk sedekah, untuk fasilitas umum dan sebagainya. Tapi jangan sampai uang itu kemakan, itu berbahaya juga. Lebih hati-hati tidak. Gitu. Mungkin kita nggak sadar, kita disebar, dibagi sama dari pihak mungkin Pak RT atau Pak RW, ikut bersekongkol, dibagikan ke warga satu-satu. Ya kita nggak minta, tiba-tiba dikasih. Terus orang yang ngasih pergi gitu. Ya kita ambil aja hartanya, kita ambil uangnya, tapi jangan pilih dia. Pilih yang lain yang jujur, yang tidak manipulatif. Itu paling tidak. Kalau bisa tolak. Tapi kalau kita nggak bisa menolak karena memang kondisinya begitu, kita terima. Jangan pilih dia. Uangnya gunakan untuk kita sumbangkan saja ke panti asuhan atau ke yayasan mana gitu ya, atau ke kegiatan sosial yang lain. Baik, itu poin kedua tentang suap menyuap dalam pemilihan, dalam pemilu. Yang ketiga adalah bab tentang siapa yang sebaiknya kita pilih. Yang kita pilih itu pastikan di Indonesia ini harus orang yang punya kualitas agamanya bagus. Orang itu soleh. Solehnya bukan pencitraan, bukan dibuat-buat. Solehnya bukan pas musim kampanye, pakai sorban, pakai peci hanya pas kampanye. Dia datang ke masjid, dia sholat pas kampanye. Dia turun ke rakyat, dia nolong orang, bantu ini pas kampanye. Jangan pilih orang yang semacam itu. Itu pasti orang-orang yang kecenderungan hatinya itu sifat munafiknya besar. Jadi pilih orang yang sama sebelum kampanye, saat kampanye istiqomahnya sama. Sholatnya tetap ke masjid, ibadahnya tetap, merakyatnya tetap. Itu yang kita cari. Bukan soleh musiman, tapi solehnya itu seterusnya. Nah, pilih pemimpin tuh cari yang agamanya dulu, agamanya bagus. Ya, agamanya kalau umat Islam pilih yang beragama Islam, itu tuntunan. Itu kewajiban kita memilih yang umat Islam. Karena loyalitas kita begitu. La ilaha illallah. Kita tidak memilih kecuali pilihan Allah. Kita tidak berbuat kecuali perbuatan itu diridhoi Allah. Jadi la ilaha illallah itu maknanya begitu. Kemudian lihat juga siapa kawan-kawannya. Lihat partai-partai pendukungnya. Apakah partai-partai ini partai yang Islami, yang berjuang untuk umat Islam, yang mendukung perjuangan umat Islam, atau jangan-jangan partai ini partai-partai yang track record korupsinya paling banyak, selama ini bikin masalah. Partai ini banyak premannya. Partai ini sering bikin merugikan rakyat Indonesia, bikin undang-undang yang merugikan rakyat. Partai yang selalu pengen menang sendiri, berkuasa sendiri. Partai yang menggunakan kekuasaan demi mencapai cita-citanya, segala cara dia gunakan. Nah, jangan pilih partai-partai begini. Kenapa? Anda ikut dosa. Anda ikut nanggung dosanya. 5 tahun pemimpin yang kita pilih didukung oleh partai itu, dan dia punya kontrak dengan partai itu, melakukan kezoliman selama 5 tahun dia menjabat. Anda yang milih ikut nanggung dosanya selama 5 tahun. Jadi pastikan pilihan kita orang yang bersih, orang yang baik, partai yang mengusungnya, yang mendukungnya juga
orang-orang baik, partai-partai yang baik, yang ada komitmen terhadap perjuangan umat Islam, komitmen terhadap kebaikan, komitmen terhadap NKRI, komitmen terhadap perbaikan bangsa. Itu yang kita cari dan itu yang kita harapkan akan memimpin Indonesia ke depan, memimpin dimanapun wilayah yang ada di Indonesia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah istiqomahkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.